Halo, salam, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Hendrik Magasale, pendeta dari Bali. Puji Tuhan, malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Dan malam hari ini saya mau menyampaikan satu renungan singkat dengan judul Peacemaker, ya, membuat atau membawa perdamaian. Malam hari ini Tuhan memberkati kita dengan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus mau memperingatkan kita dan mengajarkan kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang membawa perdamaian. Dan Yesus tidak pernah mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, atau orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki materi, atau orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki banyak rumah mewah, ataupun orang berbahagia adalah orang yang memiliki pangkat jabatan atau kedudukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayatnya 9, orang yang menjadi peacemaker adalah orang yang berbahagia. Orang yang menjadi peacemaker adalah orang-orang yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menjadi peacemaker adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi peacemaker adalah orang-orang yang menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang di lingkungan di mana mereka tinggal. Malam hari ini, marilah kita menjadi peacemaker-nya Tuhan, membawa kedamaian di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang suka bertengkar, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka fitnah, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka gosipin orang, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka berbuat onar atau memperuncing masalah, tapi justru kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan, orang-orang yang membawa perdamaian di dalam kehidupan suatu komunitas yang mungkin lagi bermusuhan, lagi bermasalah, lagi ada hal-hal yang membuat mereka lagi ada pertengkaran di dalam kehidupan mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan mengajarkan kita hadir di tengah-tengah orang tersebut untuk menjadi orang yang membuat perdamaian di antara mereka. Tuhan akan memberkati dan membuat kita bahagia kalau kita benar-benar menjadi peacemaker-nya Tuhan, menjadi berkat di mana kita tinggal. Tentunya dimulai dari kehidupan kita sendiri dulu. Kita sudah berdamai dengan diri kita, lalu kita berdamai dengan Tuhan, karena Yesus adalah Raja Damai. Dia datang dari surga dan dia juga memperdamaikan kita dengan Allah. Dulu kita adalah orang-orang berdosa dan kita adalah musuhnya Allah, tetapi puji Tuhan lewat Yesus Kristus dia adalah jalan perdamaian supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi sahabat-sahabat Yesus Kristus, dan kita bisa tenang beribadah, kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan sikap hati yang penuh damai. Dan Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika orang-orang yang ada di sekitar kita lagi bertengkar, lagi bermasalah, kita jangan provokasi mereka. Kita jangan juga untuk menambah pertengkaran mereka, tetapi Tuhan mau kita menjadi peacemaker di dalam lingkungan kita. Ketika ada orang yang bermasalah atau orang yang bertengkar, kita menjadi pendamai, kita menjadi orang-orang yang membawa damai untuk mereka. Itu hal yang pertama, orang menjadi peacemaker, orang yang menjadi peacemaker-nya Tuhan, mereka adalah orang yang berbahagia. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa dalam firman Tuhan berkata kepada kita, ini khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia mengatakan bahwa karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi pertama, ya, orang yang menjadi peacemaker-nya Tuhan, mereka disebut berbahagia. Lalu yang kedua, orang yang menjadi peacemaker-nya Tuhan, mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi sangat perbedaan, ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Tentunya anak-anak iblis pasti suka bermusuhan, ya, suka bertengkar, suka memberontak, suka
berbuat onar, suka gosip, suka fitnah, suka provokasi orang, suka maki orang, hina orang, suka melakukan kerusuhan, ya, suka intoleransi. Tapi anak-anak Allah adalah orang-orang yang berbeda. Anak-anak Allah adalah peacemaker-nya Tuhan yang hadir untuk memberikan satu solusi, untuk menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi orang-orang yang toleransi kepada semua orang, menjadi orang-orang yang tidak suka gosip, menjadi orang-orang yang suka memberkati orang, menjadi orang-orang yang menjadi berkat dari keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi perbedaan sangat nyata di antara anak iblis dan anak-anak Allah. Anak-anak Allah membawa damai, anak-anak iblis membawa kehancuran, permusuhan, pemberontakan, berbuat jahat. Anak-anak Tuhan, anak-anak Allah berbuat kebaikan. Anak-anak Allah menjadi peacemaker-nya Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini ya saya menutup dengan satu ayat di dalam kitab Roma. Kitab Roma, saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat 18. Demikian firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita harus berdamai dengan semua orang. Kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apabila ada masalah, ada pertengkaran atau permusuhan, ataupun kita dapat masalah dengan orang, firman Tuhan menasihati kita, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu dengan Roh Kudus, dengan hikmat dari Tuhan, maka lebih baik hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Firman Tuhan bilang, kalau kita ada masalah atau kita ada suatu perselisihan kecil dengan orang tetangga atau dengan keluarga kita atau dengan siapa saja, firman Tuhan mengajak kita untuk kita hidup damai dengan semua orang. Puji Tuhan, damai dengan semua orang, dengan tetangga, damai dengan semua orang yang menganut kepercayaan yang lain daripada kita juga. Itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Di hal yang pertama, orang yang menjadi seorang peacemaker adalah orang yang berbahagia. Lalu yang kedua, orang yang menjadi peacemaker adalah orang yang disebut adalah anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati lewat video singkat ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi peacemaker-nya Tuhan. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan, ya, dan kehidupan kita dengan tetangga, lalu ke masyarakat, ya, ke orang banyak, lalu kemudian bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi gereja. Terima kasih bagi saudara yang melihat video saya ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau saudara suka akan video ini, saudara bisa like, saudara bisa subscribe juga, dan saudara bisa komentar, dan saudara bisa tekan belnya ya, supaya untuk mendapat video yang saya buat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, selamat malam, sampai jumpa di video yang berikutnya. God bless you.